Bismillahirrahmanirrahim. Kembali di channel Robby Delpis. Kali ini saya ingin memberikan preview pertandingan yang akan berlangsung nanti malam. Nah, ini antara satu tim papan atas yang akan melawan tim papan bawah ya. Papan bawah meskipun tidak bawah-bawah banget gitu kan. Yakni Persija Jakarta akan melawan PSBS Biak ya. Ada hal-hal yang menarik yang perlu kita review untuk melihat pertandingan nanti malam ya. Kita mulai dari Persija Jakarta terlebih dahulu. Persija Jakarta sekarang ada di peringkat ketiga dengan poin sama bersama Persibaya Surabaya ya. Jadi ada di papan atas dengan 38 poin. Nah, jarak mereka dengan pemuncak klasemen sementara yakni Persib Bandung adalah 8 poin ya. Persib Bandung dengan kemenangan tadi malam berhasil menambah 3 poin sehingga menjadi 46 dan terpaut 8 poin. Artinya Persija Jakarta harus bisa atau ingin memenangkan pertandingan supaya bisa memepet ya Persib Bandung yang kokoh di puncak klasemen. Artinya Persija Jakarta memang butuh sekali kemenangan ini untuk bisa memastikan atau menjaga kans mereka menjadi juara ya. Nah, kemudian Persija Jakarta kalau kita lihat dalam 5 pertandingan terakhir itu bermain sangat baik gitu ya. Jadi berhasil meraih 5 kali 4 kali kemenangan dan hanya 1 kali imbang. Jadi dalam 5 pertandingan terakhir Persija Jakarta ini termasuk tim yang paling konsisten. Bisa mengumpulkan poin dengan banyak ya, dengan 4 kali kemenangan tadi dengan 1 kali hasil seri. Persija Jakarta juga dilihat dari produktivitas itu juga bagus ya, mencetak 33 gol. Menjadi tim ketiga yang paling produktif ya, selain daripada Dewa United dengan 37 gol, kemudian disusul oleh Persib Bandung ya dengan 35 gol. Nah, kemudian ada Bali United ya, dan Persija Jakarta Bali United 34, ternyata beda 1 selisih. Berarti Persija adalah tim keempat produktif ya. Nah, selain mereka juga adalah tim yang produktif, mereka juga dengan defensif rekor yang baik ya. Mereka Persija Jakarta itu baru kebobolan 21 gol. Nah, ini berarti Persija Jakarta menjadi tim kedua terbaik ya, defensif rekornya, pertahanan terbaiknya ya, selain daripada Persib Bandung. Persib Bandung kan baru kebobolan 16 gol. Artinya memang menjadi tim yang kedua produktif untuk Persib Bandung itu dan juga defensif terbaik. Sedangkan Persija Jakarta menjadi keempat produktif, kemudian yang ketiga untuk defensif rekor terbaik. Nah, sedangkan calon lawan mereka yakni PSBS Biak sekarang ada di posisi ke-12 klasemen sementara gitu kan dengan poin 27. Nah, poin 27 ini cukup jauh sebetulnya terpaut dengan PSIS Semarang yang ada di posisi ke-13 yakni 21 poin, artinya terpaut 6 poin ya. Makanya di video sebelumnya saya mengatakan bahwa PSBS Biak ini sementara ya, kalau kita lihat itu adalah batas agak amannya itu kan tim-tim Liga 1. Jadi dari 13 ke sana 13, 14, 15 itu poinnya sangat berdekatan ya ke zona merah. Nah, PSBS Biak sendiri segi produktivitasnya itu mencetak 28 gol, cukup banyak. Hanya saja mereka punya defensif rekor yang agak buruk ya, mereka kebobolan 31 gol. 31 gol ini termasuk yang banyak ya, maka mereka minus 3 gol ya. 3 gol. Nah, dari 5 pertandingan terakhir PSBS Biak juga mendapatkan hasil yang kurang ya, kurang maksimal. Mereka hanya meraih 1 kali kemenangan, 2 kali hasil seri dan 2 kali kekalahan gitu ya. Nah, itu adalah statistik-statistik yang ada antara Persija Jakarta juga PSBS Biak. Nah, pada pertemuan pertama di musim ini ya, PSBS Biak berhasil mengejutkan mengalahkan Persija Jakarta dengan skor yang meyakinkan pada saat itu yakni 3-1 untuk kemenangan PSBS Biak. Tetapi setelah itu kan terjadi perkembangan ya, termasuk Persija Jakarta termasuk tim yang sekarang itu belakangan menguat ya, mulai konsisten, mulai oke gitu ya. Nah, sedangkan PSBS Biak formnya tetap belum konsisten. Nah, yang menarik ketika kita melihat bagaimana taktik kedua tim ini ya, baik Persija Jakarta ataupun PSBS Biak itu kan dominan dengan kuasaan bola ya. Jadi bermain dengan sepak bola menyerang, total football, dan bermain terbuka. Nah, itulah kenapa PSBS Biak ini juga
menjadi tim yang sampai pekan 10 itu belum pernah mengalami imbang ya. Jadi kalau nggak menang ya kalah, seperti itu. Karena apa, bermainnya secara terbuka gitu ya, total football. Nah, hal yang sama juga diperagakan oleh Persija Jakarta dengan Carlos Peña, juga sama ya dengan total football meskipun slow ball possession ya, dengan penguasaan bola yang relatif lebih santai tetapi pasti. Nah, kalau kita lihat posisi klasemen di mana Persija di posisi ketiga dan juga PSBS Biak di posisi ke-12, tentu Persija Jakarta diunggulkan untuk menang. Apalagi satu fakta lainnya, mereka bermain di hadapan pendukung mereka sendiri ya. Nah, Persija Jakarta bertindak sebagai tuan rumah. Tetapi nah di lapangan ya selalu bisa ya, kita akan menanti seperti apa PSBS Biak bisa mensiasati. Apakah mentalitas mereka tetap setangguh ketika berhadapan di putaran pertama atau tidak ya, karena ya mengejutkan sebetulnya PSBS Biak bisa mengalahkan Persija Jakarta ya. Padahal notabene PSBS Biak adalah tim yang baru promosi ke Liga 1 musim ini ya. Nah, tentu Persija Jakarta diunggulkan tadi dilihat dari statistik, kemudian dilihat dari form mereka pada saat ini gitu ya. Nah, tinggal nanti seberapa jauh strategi yang akan diterapkan terutama oleh PSBS Biak, karena tentu ketika mereka bermain tandang ya bukan bermain di kandangnya sendiri, nah itu kan otomatis mereka harus berhati-hati. Dan Persija Jakarta pasti akan mengambil inisiatif serangan karena mereka mengincar kemenangan ya, mengincar kemenangan. Jadi motif daripada kedua tim ini berbeda. Kalau Persija Jakarta motifnya adalah mengincar kemenangan, mendapatkan 3 poin agar bisa memepet Persib Bandung ya dan kembali ke posisi kedua. Itu motif daripada Persija Jakarta. Tentu mereka juga meneruskan form yang sudah bagus dari 5 pertandingan, tadi mendapatkan 4 kemenangan, itu adalah yang paling bagus di putaran kedua. Sebaliknya PSBS Biak juga punya motif untuk apa? Untuk semakin menjauh dari zona degradasi ya. Untuk semakin menjauh dari zona degradasi. Kenapa? Karena walaupun poin mereka cukup besar, tetapi ketika mereka bisa mendapatkan poin penuh ya, 3 poin, maka PSBS Biak bisa naik ke posisi ke-10 dengan 30 poin, hanya terpaut nanti 1 poin dengan PSM Makassar kalau bisa memenangkan pertandingan ini. Jadi motifnya Persija Jakarta adalah mengejar gelar juara yang memepet Persib Bandung, sedangkan untuk PSBS Biak itu motifnya adalah menjauh jurang degradasi ya, supaya mereka makin jauh dan tidak terhindar. Karena 2 tim yang ikut promosi bersama mereka ya, Malut United relatif aman, tapi satu lagi Semen Padang berada di zona degradasi. Dan tentu PSBS Biak sebagai salah satu tim dari Papua tidak berharap ya, tidak ada kalau PSBS Biak kembali zona degradasi berarti Papua kembali kehilangan ya perwakilannya yang bermain di Liga 1. Oke ya. Nah, prediksi skornya memang Persija diunggulkan dan saya pun memprediksi Persija bisa menang ya. Mungkin skornya bisa 2-1. Tetapi PSBS Biak bisa juga tampil mengejutkan. Jadi kita lihat ya. Kalau saya prediksinya memang Persija akan menang dengan skor 2-1. Nah, bagaimana menurut teman-teman? Boleh juga ya di kolom komentar prediksi skornya seperti apa ataupun yang lainnya.